Berbakti mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah kami, namun kami berbakti. Hasta la victoria sempre patria aborta. Maju terus dan menang, tanah air atau mati. Baik, terima kasih sekian. Untuk orator Bung Gerson, saya mau persilakan. Kang. Kang. Gerson. Kasih spanduk di belakang yang apa ini? Itu kali ya? Apa teman-teman? Ini lupa kelihatan. Yang di Intinya sudah siap, tapi juga Aja teman-teman di belakang aja. di belakang beberapa aja biar kelihatan backdropnya. Maju dikit bang. Oke, stop. Oke, baik. Bentar. Bang, bisa dijelasin bang kedatangannya ke Kejaksaan Agung ini untuk apa sih bang tuntutannya bang? Kami datang untuk membawa 4 tuntutan. Pertama, copot Direktur Bank NTT hari ini karena menurut kami ada indikasi permainan di dalam proyek pembelian MTN itu sendiri. Lalu karena logikanya bang, bagaimana kita bisa membeli sebuah perusahaan yang kita sudah tahu bahwa sebentar lagi akan pilot, memiliki utang triliunan rupiah di bank-bank nasional. Nah, dan saat itu Dirut Bank NTT hari ini adalah orang yang saat itu di tahun 2018 itu bertanggung jawab untuk melakukan transaksi itu, investasi katanya. Dan lalu yang kedua, kita meminta Kejati untuk memberikan semacam teguran atau advice kepada Kejaksaan Tinggi, maksud saya Kejaksaan Agung RI, agar segera memberikan perhatian juga kepada Kejaksaan Tinggi Kupang, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar bisa menindak kasus ini. Karena kan didiamkan sekian lama nih, sama sekali tidak ada pembiaran. Akhirnya kan publik mulai menduga-duga, kami mulai menduga-duga jangan sampai ada permainan, ada kong kali kong lintas elit NTT, akhirnya mengaburkan kasus ini. Lalu yang berikut, kami juga meminta agar perhatian untuk kasus-kasus lain yang serupa. Makanya hari ini kami datang ke Kejaksaan Tinggi. Selain bicara soal ini, kami ingin bicara soal hal-hal lain, kasus-kasus hukum lain yang belum terselesaikan di hari ini. Lalu yang berikut, yang paling utama adalah kami minta agar kasus dugaan korupsi ini diusut sampai tuntas. Jangan ada tersisa, karena sampai hari ini pun masih kabur. Apakah sudah tersangkanya atau belum? Kami belum bisa memastikan. Dan publik juga menunggu langkah tegas, terutama dari Kejaksaan Agung, agar segera memerintahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kupang agar segera juga bertindak terhadap kasus yang sudah ada. Karena mungkin KPK kan tidak punya perpanjangan tangan di setiap provinsi, sehingga satu-satunya yang diharapkan mungkin adalah Kejaksaan Agung. Nah, Bang, kalau ini dugaan korupsinya yang diketahui oleh masyarakat NTT sendiri itu oleh jadi Bank NTT ada pembelian surat apa namanya? Ya surat berharga yang nominalnya 50 miliar. Lalu setelah dibeli, perusahaan itu tidak lama bangkrut. Satu bulan setelah itu bangkrut. Nah, kepada siapa kita mau berharap untuk pengembalian dana itu? Artinya ada kerugian Bank NTT sebesar 50 miliar. Yang lalu kalau dihitung kos setiap tahunnya, ada lagi tambahan sekitar 10,5 sampai 10,7 miliar. Nah, artinya total ada sekitar 60 sampai 70-an miliar yang akan diderita oleh Bank NTT, kerugian yang sebegitu besarnya karena perbuatan ini. Ini mungkin secara hukum ditafsirkan sederhana, atau secara ekonomi mungkin ditafsirkan sederhana bahwa orang membeli dengan tanpa pertimbangan. Jadi berdasarkan hasil audit BPK juga ada semacam kelalaian ketika memutuskan untuk membeli. Tidak melakukan analisis secara mendalam terhadap kondisi perusahaan.
yang di mana Bank NTT mau berinvestasi, sehingga kemudian kita ketahui bahwa perusahaannya pilot segala macam, lalu sekarang kita mau minta uang kepada siapa? Bank NTT ini kan bank pemerintah. Sumber dana dari yang 50 miliar itu dari mana? APBD atau APBN atau dari masyarakat? Sejauh ini kami belum tahu, tapi itu memang dana milik Bank NTT dan itu Dari masyarakat gitu rencana ya? dan pembelian itu, Bang. Pembelian itu tidak masuk dalam rencana belanja Bank NTT sendiri di tahun 2017-2018, tidak ada. Jadi pembelian itu di luar rencana belanja yang sudah ditetapkan. Harapannya apa nih Bang untuk ke depan nih Bang, Kejaksaan Agung ini Bang? Ya, harapan kami Minta Kejaksaan apa, Agung segera bertindak lebih cepat karena memang kami menunggu sebenarnya. Tidak ada yang ditetapkan jadi tersangka sampai hari ini. Jadi kami menunggu tindakan cepat dari Kejaksaan Agung Negara Indonesia agar segera mengintervensi Kejaksaan Tinggi Kupang agar segera bertindak.